Bro, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan. Dan kali ini kita akan unboxing smartphone yang pakai Snapdragon 8888, yaitu Xiaomi Mi 11. Ya akhirnya guys ya, akhirnya gue unboxing smartphone Xiaomi lagi yang flagship. Karena terakhir kalau nggak salah gue pakai flagship Xiaomi itu Xiaomi Mi 6, dan itu gue buat videonya kalau nggak salah 4-3 tahun yang lalu. Dan ini flagship barunya Xiaomi yang harganya juga menurut gue cukup oke ya. Hey, what happened? Oh my god, no space on the memory. Aduh. Oke. Flagship barunya Xiaomi yang harganya juga menurut gue cukup oke ya. Harganya itu 9.999.000 dan terlihat di sini boxnya kayak gini guys, cukup menarik karena ada banyak tulisan ya, terutama yang di bawah ini. Di sini ada tulisan 108 megapiksel enhanced night mode, dan gua rasa ini kayaknya sensornya Samsung. Terus ada WQHD plus 120 Hz. Nah ini gokil sih, ini udah layarnya flagship sih, 2K 120 Hz. AMOLED kah? Belum tahu sih, nanti kita cek juga. Terus juga udah pakai seperti yang tadi gue bilang, di sini ada flagship Qualcomm Snapdragon 888 atau 888. Katanya ini yang paling kencang, tapi kemarin mereka ngeluarin yang baru juga 870. Tapi kita coba ini dulu sebelum kita lanjut ke 870. Yang terakhir ada 55 watt wired plus 50 watt wireless turbo charging. Jadi udah fast charge juga. Dan yang gue pakai ini adalah versi Midnight Grey, 8GB 256GB. Yo. Iya. Oke. Kita langsung ketemu sama mukanya Alvinse ya. Alvinse ini kayaknya senang banget gitu kalau dia beli HP Xiaomi, sampai dikirimin surat segala kayak gini. Nih, terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Thank you, Alvinse. Thank you. Dan di dalamnya kita lihat di sini ada box seperti biasa, paling isinya casing ya guys ya. Benar, isinya casing. Ada tulisan-tulisan juga. Ini apa ini? Ini apa ya? Oh, danggal ternyata. Dia nggak punya jack audio. Oke. Flagship banget lah, 2021 banget lah. Terus di sini ada HP-nya guys, Xiaomi Mi 11. Seperti yang tadi di depannya juga sama kayak yang di belakang boxnya, masih sama. Nggak usah gue bacain. Dan ini warnanya Midnight Black. Dan ya langsung aja kita lihat, lanjut ke bawahnya. Di sini ada chargeran. Kita lihat chargernya apakah 50 watt. Di sini chargernya kecil banget, tulisannya asli. Kecil banget asli. Ya, output maksimalnya ini 20 watt, 2,5 ampere, jadi 50 watt. Jadi memang udah fast charge. Dan seperti biasa di sini warnanya merah, dan kabelnya juga gua rasa ini bakal merah juga sih, kabel USB-nya. Benar banget guys, masih merah. Dan ya gue cukup kaget sih mereka masih kasih charger. Apalagi sekarang kan banyak smartphone yang high end, terutama yang high end flagship tuh nggak pakai charger. Ya sangat baik Xiaomi setelah kasih charger yang fast charge lagi 50 watt. Jadi langsung aja kita cek HP-nya. Dan untuk HP-nya sendiri kita lihat di sini, langsung aja kita buka. Yo, nice. Oke, warnanya ini tadi Midnight Black, gue suka banget warnanya, kelihatan macho banget, elegan, dan ini juga finishnya mirip dengan ini kayaknya, agak mirip feel-nya, agak gimana ya, bisa dibilang agak frosted gitu, dan kayaknya lebih bagus yang ini sih, soalnya warnanya lebih elegan gitu. Dan model kameranya sih aneh ya menurut gue ya, apalagi yang ada bulatan-bulatan ini, tapi gue nggak tahu nih, jangan-jangan ini flash sama yang kayak Oppo. Soalnya Oppo bilang kemarin kan dia punya HP yang bisa untuk shoot makro, teleskop makro gitu, dan ini mungkin flash ya, atau bukan, atau cuma hiasan doang. Jadi langsung aja kita hidupin kali ya guys ya, untuk ngecek kira-kira gimana performa dari Snapdragon 888. Let's go. And now, our feature presentation. Oh yes, gue udah selesai setting HP-nya dan udah install Tutu juga, dan udah main-main dengan Snapdragon 888. Tadi gue udah install Tutunya guys. Ini Snapdragon 865 Plus di ROG 3, nilainya sekitar 690.000. Dan tadi gue juga udah ukur Antutu di Snapdragon 888 di Xiaomi 11, dan hasilnya adalah 799.000. Jadi ada beda sekitar 100.000 dari kedua chipset ini. Kita lihat di sini bedanya itu lebih gede ke arah GPU-nya ya. Ekspektasi gue dengan GPU sebesar ini adalah kita bisa main game yang lebih oke. Tadi gue cobain main Genshin Impact guys, dan ternyata frame rate-nya masih mirip-mirip aja. Nah kira-kira kalau dimainin Genshin Impact kayak gini guys, dan teman-teman lihat frame rate-nya itu sebenarnya nggak jauh beda dengan yang 865 Plus. Di sini masih sekitar
30 sampai 45an lah. Ini gue kurang tahu nih apa efek dari gamenya atau memang dari chipsetnya emang gak kuat. Tapi yang pasti kalau teman-teman suka main Genshin Impact terus nyari smartphone yang benar-benar kenceng gitu ya, mungkin 8650 Plus masih oke sih. Soalnya di 888 performanya nggak terlalu terasa peningkatannya. Tadi gue udah cek juga sih guys kameranya dan kayaknya nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang terlalu wah gitu. Tadi gue udah tes foto makro, pakai foto-foto kain lap gue dan kira-kira kayak gini hasil makronya 5 megapiksel, ternyata tajam banget. Dan ini juga pakai kamera 108 megapiksel, tapi gue kurang tahu ini sensornya apa. Gue cari-cari di internet tadi nggak ketemu sensornya apa. Gue mau coba foto pakai 108 megapikselnya sih, apakah dia bokeh. Jebret. Oke. Hasilnya sih lumayan bokeh dan fokusnya juga standar lah ya. Coba yang 108 deh. Jebret. Oke. Gue mau cek detailnya. Kalau dari sini sih hasilnya sih oke ya. Gue belum bisa ngomong banyak sih, tapi gue nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kagum banget sih dengan 108 megapikselnya. Gue masih berharap dia dapetin foto yang lebih bagus, tapi kayaknya biasa aja. Terus kalau kita cek ke video, itu aja dia harusnya sih udah bisa 8K guys ya. Kalau ke video di sini udah ada 8K-nya. 8K-nya bisa sampai berapa FPS? Masih 30 fps karena memang belum ada sensor yang bisa kuat sampai 60 fps. Nanti chipsetnya bisa kebakar mungkin. Terus mode-mode yang lain di sini kita lihat cukup standar sih, ini kayak standar HP Xiaomi sih. Ini gue udah sering lihat di Poco juga, ada 108 megapiksel night, ada segala macam. Long exposure kayaknya baru ya. Coba kita lihat long exposure nih kayak untuk ini untuk kayak semacam foto-foto di malam gitu sih guys. Kayak misalkan kalian foto di kota atau mungkin mau nyari bintang juga bisa nih, ada starry sky segala macam. Ini lumayan seru sih. Nightnya kita coba Nightnya itu apakah ada mode yang lain kah? Ada setting show. Nightnya standar sih, kayak nggak ada opsi-opsi lain gitu loh, kayak misalkan filter segala macam. Cuma ada movie frame doang. Ini masih banyak yang perlu dikulik sih dari segi kameranya. Dan untuk bodinya sendiri, gue suka banget. Ini kalau gue bandingin dengan Samsung Galaxy S21, gue lebih suka finishing bodinya ini sih, karena itu terasa lebih halus gitu. Dan grip dari bodinya juga oke ya. Ini terasa premium banget sih, terasa feel premium karena emang melengkung dua-duanya. Gue lebih suka tampilannya M11 karena emang dia kelihatan mewah banget, apalagi pinggirannya ini seksi banget. Tapi kalau untuk segi kenyamanan, S21 the best menurut gue, flagship yang paling the best. Gue suka dengan tampilannya M11, cuma kameranya aja yang agak kurang. Entah kenapa dia pasti lingkaran-lingkaran ini, gue nggak tahu ini flash atau bukan, karena tadi gue cari di kameranya di sini nggak ada teleskopik segala macam, atau mungkin gue mainnya kurang jauh, gue kurang tahu juga. Tapi yang pasti gue nggak terlalu suka bentuk kameranya, menurut gue aneh. Terus kita lanjut lagi ke layarnya. Dan kalau layarnya sih di sini kita lihat ada beberapa settingan sih harusnya. Di sini kita lihat di display ada refresh rate-nya, ada high dan juga ada standar. Kenapa kayak gini doang ya? Gue agak bingung sih. Harus ada mode adaptif gitu sih guys. Soalnya kalau kita harus manual kayak gini, itu bakalan nguras baterai sih kalau misalkan kita terus paksa bodinya atau layarnya ke 120 Hz. Ini harusnya ada mode adaptif sih kalau menurut gue ya. Atau mungkin di next software update ada adaptif. Gue bakalan senang banget sih kalau ada adaptif di HP ini, karena itu bakal ngebuat baterainya nggak lebih boros lagi. Soalnya baterai HP ini juga nggak terlalu besar ya guys. Ini baterainya cuma 4500 mAh, tapi lumayan berat juga. Mungkin karena ada cooling system segala macam, gue kurang tahu. Tapi yang pasti ini baterainya 4500 mAh doang, nggak ada adaptif, dan juga layarnya 2K. Mungkin kalau kita ganti, mungkin resolusinya kalau kita ganti bakalan berubah kali ya guys ya. Kita ganti display resolusinya jadi Full HD, force save battery, oke, alright. Kita lihat di sini tetap masih refresh rate, ternyata masih aja 120 Hz. Gue kira bakal ganti. Dan gue suka sih sama layarnya karena pertama kelihatan cantik dan juga bisa sampai 120 Hz. Terus kemarin gue juga ngecek sih guys. Kemarin gue ngecek baterainya ya. Kemarin kan sempat gue install, gue tinggalan ternyata lowbat, dan akhirnya kemarin gue cek charging time-nya pakai 50 watt dan ternyata
gokil sih, kenceng banget sih asli. Jadi kemarin gue cas dari 4%, itu mulainya sekitar jam 7:30-8, dan akhirnya di 50% dia sampai di jam, cuma beda sekitar berapa menit ini ya, 19 menit dia udah sampai ke 50%, dan berikutnya ke 100% dia butuh sekitar 30-an. Jadi memang kenceng banget sih yang 50 watt ini. Gue suka sih. Tadi juga pas gue cas, gue tinggalin sebentar, gue kagetnya tiba-tiba udah 50%. Dan ini seru sih, punya HP yang punya charging kenceng itu emang seru banget sih. Jadi ya mungkin gitu aja sedikit pembahasan gue untuk Xiaomi Mi 11. Ini baru beberapa jam, gue mungkin ya tadi gue cuma install doang, dan sekarang baru gue coba-cobain guys ukuran tutup kamera dan segala macamnya. Untuk lebih lengkapnya mungkin gue akan review di reviewnya nanti. Kalian bisa komen aja di bawah kira-kira apa yang pengen kalian tanya, apa yang mungkin kalian tahu yang gue nggak tahu, mungkin bisa sharing, karena gue udah lama nggak pakai flagship Xiaomi. Ini baru pertama kalinya setelah 3 tahun lebih. Dan ya mungkin segitu aja. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di link di kolom deskripsi, dan juga jangan lupa follow gue di Instagram. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.